Assalamualaikum, saya Jessica Rani Holder. Saya Rasa Surabaya. Saya pendidikan di Barat Karobaha. Saya yakin tahu. Pada video kali ini kami akan membuktikan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semua. Di sini saya akan mempraktikkan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu luas permukaan. Pertama-tama kita akan menyiapkan bahannya ialah sabun, air panas, dan alat-alatnya ialah 2 buah wadah, parutan, dan pisau. Siapkan 2 buah wadah, kemudian siapkan sabun dan pisau, lalu potong menjadi 2 bagian. Jangan lagi angkat ke atas ya. Jangan lagi angkat ke atas. Setelah dipotong menjadi 2 bagian, bagian pertama akan dipotong menjadi gaduh. Bagian kedua ini bakal saya parut. Kemudian bagian kedua ini saya parut. Setelah saya parut, saya masukkan yang berdaduh-daduh ini ke dalam wadah. Ambil air panas. Tuangkan dalam 2 wadah. Dapat kita lihat bahwa kedua buah wadah ini yang berisi air panas dan sabun tersebut ada perbedaan. Yang sabun yang parut ini sudah mulai terlarut, sedangkan yang sabun yang dipotong gaduh tidak mudah terlarut atau tidak cepat terlarut. Dapat kita lihat perbedaannya. Nanti suara bisa diedit. Capek. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan sabun, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk larut sempurna ke dalam air hangat atau air panas. Sabun yang diparut akan mudah hancur atau mudah terurai daripada sabun yang dipotong secara daduh. Selanjutnya, kami akan mempraktikkan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang pertama yaitu 2 cup gelas, adem sari, air panas, air dingin, dan yang terakhir stopwatch. Langkah pertama, kita tuangkan air panas ke dalam cup. Yang kedua, tuangkan kemudian juga air dingin ke dalam cup gelas. Sekarang kita akan mengukur kelajuan reaksinya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Satu saya sampai.
Waktunya hanya 15 detik 68. Hal ini terjadi karena suhu mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka perubahan partikel semakin aktif bergerak akibat gerakan antara molekul semakin cepat dan laju reaksinya semakin tinggi. Sebaliknya, kita akan mengukur di dalam air dingin. Waktu yang dibutuhkan pada air dingin itu 29 detik 87. Nah, hal ini berarti apabila suhu diturunkan maka laju reaksinya semakin rendah. Demikian praktik dari kami. Terima kasih. Selanjutnya ialah katalis mempengaruhi laju reaksi. Jadi untuk pembuktiannya alat dan bahannya ialah yang pertama 1 cup gelas, yang kedua air panas, lalu ada sendok teh dan garam serta ragi. Jadi langkah yang pertama ialah masukkan air panas ke dalam cup. Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh gula dan larutkan. Ini kata jadi. Udah itu. Setelah itu masukkan 1 sendok teh lagi. Untuk menunggu hasil reaksinya dibutuhkan waktu 5 menit. Hentikan. Berikut ialah hasil dari fermentasi gula setelah 5 menit. Meskipun reaksi fermentasi penuh membutuhkan waktu lebih dalam 5 menit, kita masih dapat melihat tanda-tanda awal aktivitas ragi. Dapat dilihat terdapat buih-buih di sekitar cup gelas. Mengapa demikian? Karena ragi mengandung enzim yang mulai menguraikan gula menjadi karbon dioksida dan etanol segera setelah larut dalam air hangat. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman semua, baik yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi konsentrasi terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu cuka, 2 cup gelas, baking soda, sendok, dan stopwatch. Baik, langkah pertama, kita akan menuangkan cuka ke dalam 2 cup gelas. Kita menuangkan cukanya
kita menuangkan cukanya dengan volume yang sama. Kemudian pada cup pertama kita akan memasukkan 1 sendok baking soda. Sembari memasukkan baking soda, kita juga akan menghitung waktu reaksi yang terjadi pada baking soda dan cuka. Satu sendok baking soda, dan kita akan melihat berapa lama waktu reaksi yang akan terjadi. Sampai hilang busanya. Nah, waktu yang kita butuhkan untuk melihat laju konsentrasi pada cuka dan baking soda adalah 4 menit 32 detik. Nah, kemudian kita akan mencoba pada cup yang kedua. Pada cup yang kedua, kita akan menggunakan 1,5 sendok 2 baking soda. Satu sendok pertama, dan setengah sendok. Kemudian kita akan melihat
laju reaksi yang terjadi pada konsentrasi antara baking soda dan cuka. Nah, jadi kesimpulannya adalah semakin banyak baking soda yang ditambahkan, semakin cepat reaksi terjadi atau laju reaksi semakin tinggi. Hal ini karena konsentrasi reaktan dari baking soda yang semakin tinggi, sehingga probabilitas tumbukan antara molekul-molekul reaktan semakin besar, menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Dengan mengukur waktu reaksi untuk berbagai variasi konsentrasi baking soda, kita dapat melihat pola hubungan antara konsentrasi reaktan dan laju reaksi. Nah, kemudian pada cup kedua dapat kita lihat waktu yang digunakan adalah 3 menit 39 detik. Itu menandakan bahwa semakin banyak baking soda yang digunakan, maka lebih cepat larutan akan larut di dalam sebuah wadah. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Yahoo. Terima kasih. Yahoo.